sore. Perkenalkan kami dari Laksana Kemendikbud, kami dari Gelombang 3, Kelompok 4, Angkatan 5. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai narasumber terkait masalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk di awal mungkin narasi wawasan kebangsaan nanti akan dijelaskan dulu secara singkat oleh rekan saya, Bu Lia. Pada Bu Lia, dipersilakan. Baik Pak, jadi di sini saya sedikit menjelaskan terkait wawasan kebangsaan. Jadi di sini kita sebagai warga negara Indonesia itu kan mempunyai cara pandang sebagai warga negara Indonesia yang terkait dengan 4 pilar dalam wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua itu Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keempat itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di mana keempat ini kan saling mempunyai keterkaitan ya sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Pertanyaan dari kami Pak, menurut Bapak, apakah wawasan kebangsaan itu penting? Bisa dijelaskan Pak pendapat Bapak wawasan kebangsaan itu? Terima kasih adik-adik sekalian ya. Memang kalau kita bicara wawasan kebangsaan, memang ini harus benar-benar ditanamkan kepada warga negara Indonesia. Dan kalau bicara wawasan kebangsaan, ini harus sejak awal, sejak ini rakyat Indonesia ini harus diberi pengetahuan tentang kebangsaan. Sebab kalau dari kecil kebangsaan Indonesia-nya tidak ditanamkan, ini kemungkinan ke depan bangsa Indonesia ini akan boleh dikatakan sulit untuk bersatu, mencintai negaranya sendiri. Makanya kalau pertanyaan dari adik-adik sekalian, apakah penting wawasan kebangsaan itu sangat penting sekali. Kalau ini tidak ditanamkan, yang saya sampaikan sejak dini tadi, ini kita bisa terpecah belah. Jadi itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kita ketahui tokoh nasional salah satunya diantaranya adalah Ki Hajar Dewantara yang apa yang bisa kita ambil dari sosok Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut Pak? Terima kasih. Kalau bicara Ki Hajar Dewantara, ini kita langsung teringat Hari Pendidikan Nasional karena beliau adalah pendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara ini ya kita tahunya yang sering kita dengar bahasanya tuh ada istilah yang Tutpuri Handayani ya, terus lagi apa Ingarso Suntulodo Ing Madya Mangun Karso. Nah, jadi memang di sini kalau kita bicara Ki Hajar Dewantara, ini adalah pahlawan kita, terutama apalagi kita ini di lingkungan pendidikan, ini ya menjadi panutan sekali. Karena apa? Inilah membuka cakrawala bangsa Indonesia bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena untuk majunya suatu negara, kalau pendidikannya itu tidak benar-benar diperhatikan, ini kita bisa dijajah. Makanya kembali lagi kita sangat berterima kasih ya dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, sehingga dia bisa membuka atau memberi wawasan betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa dikatakan maju itu dilihat dari pendidikan. Di situ betapa pentingnya. Baik, saya salah satu dosen di sini dan rekan kerja Bapak dan Ibu semua sekarang di Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, ini kita mau menanyakan sesuatu ke Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, Bu. Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu mengetahui apa itu wawasan kebangsaan? Kalau sepengetahuan saya, wawasan kebangsaan itu merupakan pengetahuan ya istilahnya yang harus diberikan kepada warga negara Indonesia agar warga negara Indonesia ini cinta akan negerinya, terus memiliki jiwa bela negara
istilahnya melindungi negerinya lah, bahwa ini negara Indonesia harus saya bela, saya lindungi sampai titik darah penghabisannya. Mantap Bu. Berarti wawasan kebangsaan itu sangat penting Bu ya. Sangat penting sekali ya, mencerminkan karakter negara itulah. Iya, baik. Kita ketahui Bu ada salah satu tokoh dalam pahlawan juga, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu dalam hubungannya dalam berwawasan negara dan bela negara, teladan apa sih Bu yang bisa kita ambil dari sosok tokoh tersebut? Oke, kalau Ki Hajar Dewantara itu merupakan salah satu tokoh pendidikan ya. Beliau itu kalau ditanyakan aplikasi ke bela negara, tentu saja beliau memiliki jiwa bela negara yang tinggi. Kenapa? Karena beliau mengajarkan warga negara Indonesia, masyarakat dari yang tidak tahu menjadi tahu. Istilahnya memang benar-benar memperjuangkan pendidikan di Indonesia sampai Indonesia ini bisa dikenal gitu, dan masyarakatnya memiliki karakter yang baik. Oke, selamat sore. Kita kenalan dulu ya. Halo, namanya siapa, Mbak? Nama saya Tania dari Jurusan Teknik Sipil Teknik Negeri Sriwijaya, Mbak. Oke, boleh ya kami tanya-tanya sedikit ya. By the way nih, apakah wawasan kebangsaan itu tuh penting nggak sih? Menurut saya sih wawasan kebangsaan itu penting, Mbak, karena merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia, yaitu yang terdiri dari Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan NKRI. Oke, kamu pasti tahu pahlawan negara Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut kamu nih, teladan apa yang bisa kamu ambil dari tokoh tersebut? Menurut saya pribadi, Ki Hajar Dewantara sudah banyak berjasa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, Mbak. Karena sudah banyak jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, salah satunya dengan mendirikan sekolah untuk anak negeri. Itu saya, Mbak. Yang sampai saat ini pendidikan di Indonesia telah berkembang dengan maju. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, Mbak. Oh iya. Oke, kami sudah melakukan beberapa interview. Narasumber yang kami ambil yaitu terdiri dari 2 dosen dan 1 mahasiswa. Dari hasil interview kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu sangat penting. Kenapa? Karena wawasan kebangsaan itu mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Wawasan kebangsaan sangat perlu kita sampaikan kepada generasi muda agar mereka tahu dan paham kondisi wilayah negara Indonesia yang bertujuan agar generasi penerus nantinya mencintai dan bangga terhadap negara dan bangsa Indonesia ini. Adapun tujuan dari pendidikan kebangsaan di kampus ini untuk membina wawasan kebangsaan warga negara Indonesia agar dapat memperoleh pelajaran di sekolah ataupun di kampus. Selain itu, ada pun cara untuk meningkatkan wawasan kebangsaan. Yang pertama itu dengan memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dengan baik, kemudian dengan membangun karakter mahasiswa. Di Politeknik Negeri Sriwijaya sudah menerapkan nilai-nilai bela negara dengan melakukan sebelum menerima mahasiswa, calon mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar kedisiplinan. Baik, demikianlah tugas dari kelompok kami. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat.